Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Indriani dari kelas 12 MIPA 5. Ingin berstorytelling atau bercerita sedikit tentang sejarah guna melaksanakan tugas ujian praktek sejarah Indonesia. Nah, cerita sejarah apa sih yang akan saya bahas? Sebelum saya menjawabnya, mungkin teman-teman belum tahu atau kepo-kepo dikit, siapa sih sebenarnya yang mencetuskan nama Indonesia itu, ya kan? Mungkin cerita dari saya ini akan membuat teman-teman menjadi tahu siapa sih sebenarnya yang mencetuskan nama Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Indonesia dikenal sebagai Nusantara. Jauh sebelum Indonesia merdeka, berbagai bangsa di dunia sudah mempunyai sebutan yang berbeda-beda bagi Indonesia. Tiongkok misalnya, mereka menyebut Indonesia dengan nama Nanhai, yang artinya Kepulauan Laut Selatan. Orang-orang India menyebut nama Indonesia dengan nama Dwipantara, yang artinya Laut Antara. Para saudagar Arab yang pernah singgah di Indonesia, mereka menyebut Indonesia dengan Jazair Al-Jawi, yang artinya Kepulauan Jawa. Berbeda dengan bangsa Eropa seperti Belanda, Inggris, dan Portugis, mereka menyebut Indonesia dengan nama Hindia Timur. Nama-nama ini diberikan untuk membedakan penyebutan Indonesia dengan wilayah-wilayah Amerika yang baru ditemukan pada abad ke-16. Sedangkan Edward Decker atau dikenal dengan nama samaran Multatuli yang merupakan saudara dari kakek tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yaitu Ernest Decker. Beliau menyebut Indonesia dengan sebutan Insulinde dengan gabungan kata insulin dan inde yang artinya juga Kepulauan Hindia. Namun, seorang antropolog yang bernama James Richardson Logan yang berasal dari Skotlandia dan George Samuel Winston Earl yang berasal dari Inggris yang akhirnya mencetuskan nama Kepulauan Nusantara dengan sebutan Indonesia dalam jurnal ilmiahnya. Karena memang melalui artikel Earl dan Logan dan jurnal mereka yang berjudul Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia tahun 1850, mereka menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas. Karena menurut Earl, nama Hindia nggak begitu tepat dan sering menimbulkan kerancuan dengan menyebutkan India. Karena kan sama tuh India, Hindia, beda-beda tipis lah. Maka Earl mengajukan dua nama. Yang pertama Indonesia dan yang kedua Malayunesia. Kenapa? Karena Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu masing-masing akan menjadi orang Indonesia atau orang Malayunesia. Pemilihan nama Malayunesia sendiri dianggapnya lebih tepat karena memang Kepulauan Indonesia dihuni oleh mayoritas ras Melayu. Sedangkan cakupan nama Indonesia dianggapnya terlalu luas. Itu menurut si Earl. Tapi Logan memiliki pendapat yang berbeda juga, di mana dia menyebutkan bahwa nama Indonesia ini memiliki makna Indian Island atau Indian Archipelago. Dan kemudian dia pun mengutip nama Indonesia dan mengganti huruf U dengan O agar ucapannya lebih baik dibandingkan Indonesia. Nah, dari situlah lahirlah istilah Indonesia. Dan menurutnya Indonesia ini lebih singkat dibandingkan istilah panjang yang tadi, Indian Archipelago. Dan dari situ, untuk pertama kalinya, kata Indonesia dikenal oleh dunia melalui tulisan Logan yang berbunyi, Mr. Earl menyarankan
etnografi Indonesian dan Malayunesian, dan saya lebih suka istilah geografis murni Indonesia yang hanya sinonim dan lebih pendek untuk Pulau-Pulau Hindia atau Kepulauan Hindia. Nah, jadi gitu. Dan setelahnya, setiap kali melakukan kajian ilmiah, Logan selalu menyebutkan nama Indonesia dengan konsisten dalam jurnal-jurnal ilmiahnya. Dan pada tahun 1884, guru besar etnologi di Universitas Berlin di Jerman yang bernama Adolf Bastian menerbitkan buku berjudul Indonesian oder die Insel des Malaysian Archipel. Kira seperti itulah judulnya, atau bermakna Indonesia atau pulau-pulau di Kepulauan Melayu. Dan buku yang diterbitkan tersebut memuat hasil penelitian dari Adolf Bastian ini selama mengembara di Nusantara pada tahun 1864 sampai 1880. Dan dari sinilah nama Indonesia mulai populer di kalangan sarjana Belanda. Sehingga sempat ada yang beranggapan bahwa Bastian adalah orang yang menciptakan istilah Indonesia. Padahal mah dulunya si Logan sama Earl tadi kan. Tapi memang kenyataannya Bastian mengambil istilah Indonesia dari tulisan-tulisannya Earl dan Logan. Dan di Indonesia sendiri, orang yang menggunakan istilah Indonesia untuk pertama kalinya adalah Bapak Suwardi Suryaningrat atau kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Di mana pada saat itu di tahun 1913 saat Ki Hajar Dewantara diasingkan di Belanda, dia mendirikan pers dengan nama Indonesische Persbureau. Dan di saat itulah Dosteker, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo mulai menggunakan istilah Indonesia sebagai identitas publik mereka dan digunakan untuk mengusung gagasan modern berpolitik dalam Partai Hindia, di mana orang-orang kelahiran Indonesia harus mulai membangun kesadaran berpolitik dan berkebangsaan Indonesia tanpa membedakan suku, ras, dan keyakinan. Nah, dari situ, pada dasawarsa 1920-an, nama Indonesia diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Sehingga nama Indonesia memiliki makna politis sebagai identitas suatu bangsa, yang juga memperjuangkan kemerdekaan mereka, di mana pada saat itu Bung Hatta, yaitu salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia, menegaskan dalam tulisannya, negara Indonesia merdeka yang akan datang mustahil disebut Hindia Belanda. Juga tidak Hindia saja, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli. Karena bagi kami, nama Indonesia menyatukan suatu tujuan politik, karena memang melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air pada masa depan. Dan untuk mewujudkannya, tiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya, ujar Bung Hatta. Dan sejak saat itu, para pemuda dari berbagai pulau dan kota pun mulai mendeklarasikan diri mereka sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Dan seperti yang kalian tahu, mereka yang sudah tergabung dalam wilayah konseptual yang tertindas oleh Belanda ini hingga akhirnya berhasil memperoleh kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi gitu ceritanya. Sampai akhirnya tercetuslah nama Indonesia untuk negara tercinta ini. Ada salah satu orang yang berkomentar di artikel yang saya baca ini, yang menurut saya komentar ini tuh menarik sekali. Orang itu bilang, saya cinta Indonesia, tak peduli apapun. Tak peduli bagaimana mereka mengartikan nama Indonesia, tak peduli kenapa harus memakai nama Indonesia. Indonesia adalah tanah air, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Saya membenarkan komentar orang itu. Terlepas dari bagaimana asal-muasal nama Indonesia dan siapa yang menciptakannya, kita sudah menjadi negara yang merdeka. Indonesia, negara kita tercinta. Kita harus bangga dengan nama itu. Dan sudah sepatutnya kita mengharumkan negara kita tercinta ini. Oke, jadi itulah sejarah siapa yang mencetuskan nama Indonesia. Bagaimana guys? Jadi sekarang sudah tahu kan siapa yang mencetuskan nama Indonesia?
Baik, mungkin itu storytelling dari saya. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi ataupun kesalahan ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.